Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Insani akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Sifat Antibakteri dari Spirulina platensis, Haematococcus pluvialis, Botryophococcus browni, ekstrak alga mikro. Berikut adalah jurnal internasional yang saya ambil. Langsung saja kepada pendahuluan, alga mikro diketahui menghasilkan pigmen alami seperti karotenoid, klorofil, fenolat, phycocyanin, phycoestrin, dan phycobiliprotein. Mereka digunakan dalam aplikasi nutraseutikal, farmasi, dan makanan. Spirulina adalah fotosintesis berserabut berbentuk spiral, bentuk multiseluler. Astaxanthin adalah ketokarotenoid yang diproduksi oleh ganggang hijau Haematococcus pluvialis. Astaxanthin sebagai nutraseutikal dan bahan obat melawan penyakit degeneratif seperti kanker untuk mencegah degenerasi makula terkait usia peradangan Helicobacter pylori infeksi. Selanjutnya metode bahan yang pertama bahan kimia heksana kloroform etil asetat aseton metanol etanol dimetil sulfoksida asam klorida natrium karbonat reagen Volin Ciosalteo dari Ranbaxy bahan kimia halus Ltd Mumbai. Standar asam kafeik diperoleh dari Sigma Chemicals. Yang kedua kultur alga mikro S. platensis. S. platensis ini adalah isolat lokal dan dipertahankan dalam medium Xerox yang dimodifikasi. S. platensis kultur ditanam di dalam ruangan pada suhu 28 kurang lebih 2 derajat Celcius dengan pencahayaan intensitas cahaya 4 lux. Yang ketiga, H. pluvialis. H. pluvialis diperoleh dari Universitas Göttingen dan dipertahankan pada media agar miring autotrofik. Haematococcus kultur ditumbuhkan dalam media basal bold autotrofik yang dimodifikasi dan membentuk karotenoid diperoleh di bawah tekanan salinitas dalam karotenoid dipanen, dibekukan dan disimpan pada suhu rendah. Yang keempat, B. browni. Sampel dikumpulkan dari badan air tawar India di Kodaikanal dan diidentifikasi sebagai ras A dan dipertahankan dalam media CHO13 yang dimodifikasi. Kultur stok dari B. browni dipertahankan secara rutin pada agar miring media CHO13 serta media cair. Selanjutnya cara kerja yang pertama estimasi biomasa. Kultur dipanen dengan sentrifugasi pada 5000 rpm dan sel dicuci dengan air suling. Kemudian pelet dibekukan hingga kering. Berat kering biomasa alga ditentukan secara gravimetri dan pertumbuhan dinyatakan dalam berat kering. Yang kedua, persiapan ekstrak alga mikro. Kuantitas yang diketahui dari biomasa alga kering beku 2 gram digiling dengan baik dalam mortar dan alo dan diekstraksi dengan pelarut yang berbeda. Masing-masing 10 ml aseton, metanol kloroform, dan etil asetat. Ekstraksi diulang sampai sampel menjadi tidak berwarna, total volume 50 ml. Ekstrak yang terkumpul 60 ml diambil, dipekatkan hingga kering dengan flash evaporation pada 30-35 HIC dan dilarutkan kembali dengan volume etanol yang diketahui 20 ml dan diuji aktivitas antibakterinya. Yang ketiga, penentuan senyawa fenolik total. Sampel dan standar disiapkan dalam metanol atau air yang diasamkan dan 100 mikroliter masing-masing ditambahkan secara terpisah ke dalam 2 ml 2% NaCO. Setelah 5 menit 100 mikroliter reagen Volin Ciosalteo 50% ditambahkan dan campuran didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit. Absorbansi diukur pada 750 nanometer menggunakan spektrofotometer. Blanko terdiri dari semua reagen dan pelarut tanpa sampel atau standar. Metode selanjutnya screening in vitro untuk aktivitas antibakteri uji difusi agar sumur. In vitro aktivitas antibakteri dari 5 ekstrak ditentukan dengan metode difusi sumur agar. Ekstrak yang dilarutkan dalam DMSO 5 mg per ml digunakan untuk pengujian. Lalu konsentrasi hambat minimum atau MIC. Perbedaan konsentrasi sampel uji dan 100 mikroliter suspensi bakteri ditempatkan secara aseptik dalam 10 ml kaldu nutrisi dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 HAIC. Analisis statistik.
Data dianalisis dengan one-way analysis of variance atau ANOVA menggunakan Microsoft Excel XP dan post-hoc. Pemisahan rata-rata dilakukan dengan uji jarak berganda Duncan pada P kurang dari 0,05. Selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama, pertumbuhan biomasa mikroalga. Hasil biomasa dari S. platensis, H. pluvialis, B. browni yang ditanam pada 3 media berbeda yaitu Xerox, Bolt basal, dan CHO13 masing-masing menghasilkan 2,2, 2,4, dan 2,5 gram per L berat kering. Hasil dan pembahasan kedua yaitu kandungan fenolik total. S. platensis dan H. pluvialis menunjukkan kandungan fenolik tertinggi masing-masing 128 dan 131 mikrogram per miligram dalam ekstrak kloroform, sedangkan B. browni menunjukkan fenolat tertinggi 110 mikrogram per miligram dalam ekstrak etil asetat. Hasil pembahasan yang ketiga yaitu sifat antibakteri. Di antara ekstrak pelarut yang berbeda, ekstrak kloroform menunjukkan efek antibakteri pada berbagai bakteri dan mencatat zona penghambatan tertinggi terhadap B. subtilus, diikuti oleh P. mirabilis, sedangkan ekstrak metanol menunjukkan penghambatan pertumbuhan terhadap P. mirabilis, S. aureus, dan B. cereus. Demikian pula ekstrak kloroform dari H. pluvialis menunjukkan efek antibakteri tertinggi terhadap B. subtitulis, diikuti oleh E. coli. Hasil pembahasan yang keempat yaitu nilai MIC. Nilai MIC dari S. platensis ekstrak berkisar antara 200 sampai 500 ppm terhadap berbagai jenis bakteri yang diuji. Namun, ekstrak kloroform mencatat nilai MIC paling sedikit, B. subtilis, dan M. luteus. Sementara penghambatan total P. mirabilis, S. aureus, S. fecalis, dan L. monositogenes diamati pada 300 ppm. Demikian pula ekstrak kloroform menghambat secara efektif B. subtilis pada 150 ppm, ketika M. luteus dan E. coli dihambat secara efektif pada 250 ppm. Tidak seperti ekstrak etil asetat lainnya, B. browni menunjukkan efek penghambatan tertinggi terhadap E. aerogen pada MIC 300 ppm. Selanjutnya, itu juga menunjukkan penghambatan terhadap pertumbuhan S. aureus dan P. mirabilis pada konsentrasi yang sedikit lebih tinggi. Kesimpulan yang diperoleh yaitu ekstrak kloroform, metanol, dan etil asetat dari S. platensis, B. browni, dan H. pluvialis masing-masing ditemukan memiliki aktivitas antibakteri potensial terhadap B. subtilus, B. cereus, E. aerogenes, E. coli, K. pneumoniae, L. monositogenes, M. luteus, P. mirabilis, P. aeruginosa, S. tipi, aureus, S. fecalis, dan Y. enterokolitika patogen dari kepentingan klinis. Ekstrak kloroform, S. platensis, H. pluvialis, dan ekstrak etil asetat dari B. browni ditemukan lebih tinggi aktivitas antibakteri jika dibandingkan dengan yang lain. Efek antibakteri dari S. platensis dan H. pluvialis terhadap klinis bakteri patogen penting dapat menjadi pilihan melengkapi manfaat kesehatan mereka yang dikenal sebagai agen antibakteri dan penggunaan dalam sistem makanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.